Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore motor rider dimanapun kawan-kawan berada. Gimana kabarnya? Ya, saat ini harinya sedikit mendung ya. Mudah-mudahan tidak hujan. Hari ini jadwal kita cari sembako nih kawan-kawan. Program di rumah saja. Mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu ya kawan-kawan ya, biar normal kembali, bisa rolling ya, bisa sunmori, bisa riding ya. Sambil ke TKP ya, kita cari OTW ke lokasi cari sembako. Kita ngisi waktu ya, ngoceh-ngoceh dulu sebentar. Nah, kemarin itu saya dapat ide coba sharing psikotes ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan yang latar belakangnya pernah kerja di pertambangan ya, apapun profesinya, mau dari mekanik ya, mekanik, kemudian juga operator, planner ya, trainer, kemudian juga logistik ya. Nah, apapun posisi kita itu kan ada perusahaan tertentu yang memberlakukan psikotes ya kawan-kawan ya. Jadi setelah proses tes berkas, setelah kita lamar kerja, baik lewat situs ya, lewat web, lewat form elektronik, kemudian juga mungkin lewat email ya, CV, atau pas lagi roadshow ya kawan-kawan ya. Jadi kita langsung ke TKP, langsung ke tempat tes. Jadi umumnya ada psikotes. Walaupun ada juga sih perusahaan yang tidak memberlakukan psikotes ya, tapi langsung memberlakukan tes teori ya terkait dengan bidang kerjanya. Nah, khususnya yang memberlakukan psikotes, mungkin awalnya kita bingung juga ya itu tesnya apa gitu ya. Nah, karena gampang-gampang susah ya kawan-kawan ya. Dulu awal kerja tes di Balikpapan juga mendapatkan psikotes ya, di SMK 1 Sepinggan. Bingung juga ya kawan-kawan, karena belum pernah browsing ya, kemudian juga belum pernah latihan sendiri, jadi masih murni dulu ya, mengadakan petunjuk pengerjaan soal, kemudian juga penjelasan dari asesornya. Saat itu kita ikuti saja apa adanya ya kawan-kawan. Kemudian juga ya logika lah ya, logika. Jadi saat itu wujud dari psikotesnya itu sendiri ya, itu ada yang berupa gambar ya, kemudian ada urutannya, dan kita diminta untuk memilih. Ada 4 pilihan di urutan selanjutnya, itu kira-kira posisinya seperti apa ya. Kemudian juga ada angka, hitungan ya, soal teori lah, esai, tapi konteksnya psikotes ya kawan-kawan ya.
Kemudian juga ada semacam soal cerita ya, semacam soal cerita. Kemudian kita diminta untuk mengingat nama-nama benda di cerita pendek itu, dan nanti di soalnya kita diminta untuk menjawab yang jawab fisik-fisik, yang mana jawabannya itu dari soal cerita sebelumnya tadi. Kemudian ada juga konteks psikotesnya itu berupa ini ya. Jadi pakai timer, aksesornya pakai timer, kemudian kita diminta menghitung angka turunan gitu ya kawan-kawan ya. Angkanya lumayan banyak kawan-kawan, kayak koran gitu ya. Ya lumayan tertekan juga sih ya, mengerjakan soal yang begitu banyak. Kemudian juga ada bentuk soal psikotes itu kita diminta menggambar ya, diminta menggambar. Dan ya, jadi sekali lagi tergantung dari perusahaannya ya untuk soal-soal psikotes di saat kita tes kerja. Kalau boleh sharing ya, saya pernah mengikuti tes di satu perusahaan, posisinya itu training superintendent ya kawan-kawan. Itu masih salah satu tahapan ya, ada psikotesnya juga ya. Ya buat saya bawa asik aja kawan-kawan, saya kerjakan ya, ikutin aja prosesnya seperti apa. Nah salah satunya soal psikotes. Jadi begitu mengerjakan soal ini, sebelum saya kerjakan saya jadi teringat ya, oh begini ya rasanya mengerjakan soal-soal psikotes. Jadi biasanya itu saya menemani tim HR ya di tempat kerja yang lama. Terus saya lihat kandidatnya mengerjakan psikotes, kali itu saya yang menambahkan tes psikotes ya kawan-kawan ya. Dan ya lumayan bikin pening juga ya, tapi asing lah menurut saya ya, karena menurut saya itu kesempatan untuk melatih logika kita. Ya saya anggap latihan lah ya kawan-kawan. Asik kok ya mengerjakan soal-soal psikotes. Jadi simpulannya, kalau kawan-kawan saat ini sedang mencari pekerjaan ya, jadi jangan kaget nih, gitu ada satu perusahaan yang memerlukan tes psikotes ya. Karena ada perusahaan tertentu yang mengutamakan karakter kita ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang lulus nggak lulus, tetapi kira-kira kita itu sesuai nggak dengan posisi yang tersedia gitu ya.
bukan karena kita gak cerdas gitu ya, atau gak pengalaman, tidak, tetapi kira-kira sesuai nggak gitu. Dan menurut mereka karakter atau perilaku itu lebih penting ya daripada skill ya. Skill itu nomor 2, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama ya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang ya, di setiap level di organisasi, di tempat kita kerja ya. Kira-kira gitu ya kawan-kawan, sekilas info ya terkait psikotes. Terima kasih buat waktunya saya ucapkan, dan saya doakan kawan-kawan sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih.